Pernah kepikiran nggak, kenapa dulu banyak orang yang rela datang ke warnet cuma untuk bermain Point Blank? Padahal saat itu udah banyak game lain yang bisa dimainkan di komputer. Ternyata Point Blank bukan hanya menjadi salah satu game online paling populer di Indonesia. Game ini juga ikut mengubah kebiasaan bermain di warnet. Sejak saat itu, warnet yang dulu identik dengan browsing internet atau mengerjakan tugas perlahan berubah menjadi tempat berkumpul, berlatih, dan bertanding bersama teman. Lalu bagaimana sebuah game buatan Korea Selatan bisa membawa perubahan sebesar itu? Dan kenapa Point Blank bisa begitu membekas di ingatan anak-anak warnet di Indonesia? Kalau ngomongin soal Point Blank, kita perlu melihat dulu seperti apa kondisi warnet di Indonesia sebelum game ini hadir. Pada awal hingga pertengahan tahun 2000-an, warnet menjadi salah satu tempat utama untuk mengakses internet. Saat itu, koneksi internet di rumah masih belum umum dan biayanya juga relatif mahal. Karena itu, banyak orang memilih pergi ke warnet untuk membuka email, mencari informasi, mengerjakan tugas sekolah, atau sekedar membuka situs yang sedang populer pada masa itu. Tentu aja, warnet juga menjadi tempat bermain game. Namun, game yang dimainkan belum sepenuhnya bergantung pada internet. Untuk permainan bertema tembak-tembakan, banyak pemain lebih mengenal Counter-Strike yang dimainkan melalui jaringan lokal atau LAN. Artinya, semua komputer yang digunakan harus berada dalam satu jaringan yang sama. Karena itu, pemain biasanya harus datang ke warnet yang sama jika ingin bermain bersama teman-temannya. Model permainan seperti ini membuat pengalaman bermain masih terbatas pada orang-orang yang berada di lokasi yang sama. Jika ingin melawan pemain dari kota lain atau daerah lain, hal itu tidak bisa dilakukan dengan mudah. Keadaan ini mulai berubah ketika koneksi internet semakin berkembang. Kini, pemain tidak lagi harus berada dalam satu jaringan lokal untuk bisa bermain bersama. Kondisi inilah yang kemudian mendorong semakin banyak developer untuk membuat game online yang memungkinkan pemain terhubung melalui internet dari lokasi yang berbeda. Dari perubahan inilah kemudian lahir salah satu game yang nantinya akan mengubah budaya warnet di Indonesia. Dan game tersebut adalah Point Blank yang dirilis pada tahun 2008 oleh developer asal Korea Selatan bernama Zepeto. Sebagai game first person shooter atau FPS, game ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi layar monitor langsung menampilkan apa yang dilihat oleh karakter kita. Di dalam ceritanya, Point Blank menghadirkan dua kelompok yang saling bermusuhan, yaitu Free Rebels dan City Force, dan pemain harus memilih salah satu kubu untuk bertarung demi meraih kemenangan. Menariknya, Zepeto tidak hanya fokus pada konsep permainannya aja, tapi juga sangat memperhatikan sisi teknis. Mereka menggunakan iCube Engine, sebuah mesin game yang dirancang agar mampu menampilkan visual yang cukup baik, tetapi tetap bisa berjalan pada komputer dengan spesifikasi yang pas-pasan. Keputusan teknis ini menjadi sangat krusial karena pada saat itu tidak semua warnet memiliki komputer dengan spesifikasi tinggi. Nah, berkat racikan spesifikasi yang ramah inilah Point Blank jadi memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan dimainkan oleh banyak orang di berbagai negara. Dari situlah game ini melebarkan sayapnya ke berbagai wilayah melalui kerjasama dengan publisher lokal. Dan saat game ini resmi masuk ke Indonesia serta mulai mengubah sejarah warnet, perjalanan panjang pun dimulai. Namun, perjalanan panjang tersebut tentu tidak terjadi dalam semalam. Ketika dirilis di Korea Selatan pada tahun 2008, Point Blank sebenarnya tidak langsung masuk ke Indonesia. Baru setahun kemudian, tepatnya di tahun 2009, publisher Game School resmi memboyong game ini ke pasar lokal dan seketika menjadi amunisi baru yang sangat digemari di berbagai warnet. Faktor utama yang membuat game ini langsung meledak adalah sistem free to play alias bisa dimainkan secara gratis. Berbeda dengan game kebanyakan yang mengharuskan kita membeli kaset atau membayar biaya langganan bulanan, di Point Blank pemain bisa langsung membuat akun tanpa dipungut biaya sepeser pun. Alhasil, modalnya cuma perlu bayar sewa komputer di warnet, login ke akun Game School, dan pertandingan pun sudah bisa dimulai. Keunggulan ini semakin lengkap karena Point Blank menawarkan teknologi yang mendobrak keterbatasan game FPS zaman dulu. Jika sebelumnya game tembak-tembakan masih menggunakan sistem LAN yang artinya kita hanya bisa bertarung melawan orang di dalam satu warnet yang sama, Point Blank hadir memanfaatkan jaringan internet secara penuh. Lewat sistem online ini,
ini, batasan jarak itu seketika hilang. Kita bisa bertemu pemain dari kota lain di dalam satu room yang sama kapan aja. Dampaknya luar biasa karena jumlah lawan yang bisa ditemui menjadi tidak terbatas dan setiap hari selalu ada tantangan baru yang harus dihadapi. Hal ini membuat komunitas pemain tumbuh luar biasa cepat. Hanya dalam waktu singkat, Point Blank langsung naik kasta menjadi game wajib yang dimainkan setiap kali orang pergi ke warnet. Pergeseran tren inilah yang akhirnya membawa perubahan besar, di mana efeknya bukan cuma mengubah cara kita bermain game, tetapi juga mengubah fungsi warnet menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi yang baru. Perubahan fungsi ini jugalah yang menjadi awal mula lahirnya sebuah budaya baru. Kalau dulu orang pergi ke warnet cuma buat browsing sendirian, buka Facebook atau ngetik tugas, Point Blank mengubah total kebiasaan itu. Sekarang orang datang ke warnet karena sudah janjian buat mabar sama teman-teman tongkrongannya. Bahkan beberapa warnet tertentu mulai punya reputasi tersendiri sebagai tempat berkumpulnya para pemain dewa yang skillnya di atas rata-rata. Suasana di dalam warnet pun otomatis ikut berubah drastis. Ruangan yang tadinya sepi seketika berubah menjadi bising dan penuh teriakan heboh. Apalagi karena duduknya bersebelahan dalam satu ruangan, komunikasinya jadi jauh lebih gampang. Gak perlu lagi tuh repot-repot pakai aplikasi tambahan. Cukup teriak aja, semua informasi pasti bakal tersampaikan dengan cepat. Bahkan pas pertandingan selesai, mereka bisa langsung seru-seruan sambil evaluasi bareng. Kebiasaan mabar inilah yang bikin hubungan antar pemain jadi makin solid. Dari yang awalnya cuma sekedar kenal di warnet, mereka mulai membentuk satu tim atau klan agar bisa latihan bareng secara serius. Pada akhirnya, warnet nggak lagi dianggap sebagai tempat sewa komputer biasa. Bagi anak-anak PB, warnet sudah bergeser fungsi menjadi rumah kedua, tempat berlatih sekaligus panggung untuk membangun komunitas mereka sendiri. Nah, setelah komunitas ini terbentuk kuat, tensi persaingan pun mulai naik ke tingkat yang jauh lebih serius. Nah, tensi persaingan yang makin panas itu akhirnya bikin para pemain mulai terorganisir. Dari yang tadinya main sendiri-sendiri, mereka mulai sadar kalau butuh teman satu frekuensi buat diajak menang. Akhirnya mereka mulai bikin kelompok yang disebut klan. Klan ini bukan cuma sekedar nama, tapi jadi tempat buat mereka yang punya tujuan sama, yaitu pengen jago dan menang. Nah, biar makin solid, setiap anggotanya punya jadwal rutin buat online bareng. Pas lagi online itulah mereka sibuk nerapin strategi, bagi-bagi role sampai latihan tembak biar makin kompak. Dari sini, persaingan antar klan jadi hal yang lumrah banget. Bahkan sering banget nih satu klan menantang klan lain buat tanding. Tujuannya cuma satu, yaitu pembuktian siapa yang paling jago di warnet itu. Nah, di tengah tensi kompetisi yang tinggi itu, lahirlah satu budaya unik yang ikonik banget buat anak Point Blank, yaitu 1v1 alias 1 by 1. Kalau ada yang lagi debat soal skill siapa yang lebih dewa, daripada cuma bacot di chat doang, mending langsung aja sikat di dalam game. Mereka bakal masuk ke satu room yang sama dengan aturan main yang sudah disepakati bareng-bareng. Biasanya sih aturan mainnya cukup unik, mulai dari map yang digunain, berapa banyak rondenya, sampai senjata apa aja yang boleh dipakai biar nggak ada yang curang atau asal menang. Makanya map kayak Burning Hall atau M Station jadi lokasi favorit buat duel ini karena mapnya sempit dan pas banget buat adu mekanik. Bagi mayoritas anak warnet di Indonesia, 1v1 itu murni soal harga diri dan pembuktian skill individu. Intinya makin sering ada tanding antar klan atau duel satu lawan satu, atmosfer kompetitif di komunitas PB jadi makin panas. Dari sinilah banyak pemain mulai ngerasa gatel dan pengen ngerasain kompetisi yang lebih besar, bukan lagi sekedar jago di warnet sendiri. Nah, keinginan untuk bertanding di level yang lebih tinggi inilah yang akhirnya melahirkan berbagai turnamen Point Blank di Indonesia. Awalnya pertandingan masih diadakan dalam skala kecil. Beberapa warnet menggelar kompetisi sendiri untuk para pelanggannya. Hadiahnya pun bermacam-macam, mulai dari voucher bermain, perangkat gaming, hingga uang tunai. Namun seiring jumlah pemain yang terus bertambah, skala turnamen ikut berkembang. Game School mulai menggelar turnamen resmi dalam skala yang lebih besar. Salah satunya yang paling legendaris ya PBNC alias Point Blank National Championship. Bagi banyak pemain, turnamen ini menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan mereka melawan tim-tim baru. Kompetisi yang semakin rutin juga membuat banyak klan berlatih dengan lebih serius. Mereka mulai menyusun jadwal latihan, membagi tugas setiap anggota, hingga mempelajari strategi lawan sebelum pertandingan berlangsung. Perlahan bermain Point Blank tidak lagi hanya menjadi kegiatan untuk mengisi waktu luang. Bagi sebagian pemain, game ini mulai membuka kesempatan untuk mengikuti kompetisi dengan hadiah yang lebih besar, sekaligus meraih pengakuan di tingkat nasional. Point Blank pun menjadi salah satu game yang ikut memperkenalkan
memperkenalkan konsep e-sport kepada banyak pemain Indonesia. Pada masa itu, istilah e-sports memang belum sepopuler sekarang. Namun, melalui berbagai turnamen resmi, banyak pemain mulai menyadari bahwa bermain game juga bisa dilakukan secara kompetitif dan terorganisir. Bahkan, tidak sedikit pemain yang mengawali pengalaman bertanding mereka melalui Point Blank sebelum kemudian berkarir di dunia e-sports atau tetap aktif sebagai bagian dari komunitas game. Lewat berbagai turnamen inilah Point Blank menjadi salah satu fondasi awal berkembangnya budaya e-sports di Indonesia. Namun perjalanan Point Blank di Indonesia tidak selalu berjalan dengan publisher yang sama. Setelah bertahun-tahun identik dengan Game School, game ini akhirnya memasuki babak baru melalui pergantian publisher. Nah, perpindahan publisher pertama kali terjadi pada tahun 2015, di mana lisensi Point Blank di Indonesia resmi berpindah dari Game School ke G-Arena. Perpindahan ini mengharuskan pemain melakukan transfer akun secara mandiri. Langkah ini menjadi satu-satunya cara bagi pemain agar pangkat dan isi inventory yang sudah mereka bangun dari nol tidak hangus begitu aja. Bagi Game School, momen ini menjadi kehilangan besar, soalnya selama bertahun-tahun, Point Blank menjadi salah satu judul yang paling identik dengan layanan mereka. Namun, perjalanan tidak berhenti di Game School dan G-Arena aja. Pada tahun 2019, lisensi Point Blank akhirnya kembali ke rumah aslinya, yaitu Zepeto. Game ini langsung diambil alih oleh developer yang menciptakannya sejak awal, dan sistem inilah yang masih bertahan sampai sekarang. Uniknya, mau sesering apapun game ini gonta-ganti publisher, komunitasnya sama sekali nggak goyah. Banyak pemain tetap setia bertahan karena memang sudah terlanjur nyaman dengan sistem permainan Point Blank. Memasuki akhir 2010-an, kebiasaan bermain game mulai berubah. Hal ini terjadi karena makin banyak orang yang akhirnya punya PC serta koneksi internet sendiri di rumah. Perubahan tren ini makin terasa seiring menjamurnya game mobile di smartphone yang akhirnya bikin jumlah pengunjung warnet perlahan berkurang. Meskipun zamannya berubah, komunitas Point Blank tetap bertahan. Padahal game ini punya banyak masalah yang sudah ada sejak dulu. Salah satunya adalah soal item premium yang dibeli pakai uang sungguhan. Beberapa senjata eksklusif ini dianggap terlalu kuat dibanding perlengkapan gratis, sehingga sering memunculkan perdebatan di komunitas soal keseimbangan permainan. Selain masalah item, maraknya penggunaan cheat juga jadi keluhan utama. Bukannya adu kemampuan, banyak pemain yang malah pakai wall hack atau auto aim yang jelas-jelas bikin pertandingan jadi nggak adil. Masalah ini seringkali diperparah dengan momen maintenance server yang hobi banget molor, sampai-sampai kita terbiasa bolak-balik cek status server cuma buat mastiin bisa login. Menghadapi berbagai masalah tersebut, publisher mulai dari Game School, G-Arena hingga Zepeto terus berupaya menjaga minat pemain melalui pembaruan dan turnamen. Buktinya, meski warnet nggak lagi seramai dulu, turnamen Point Blank masih rutin digelar sampai sekarang. Hal ini jadi bukti nyata kalau komunitas yang terbentuk sejak era warnet memang sudah solid dan terus mengikuti perkembangan gamenya. Pada akhirnya, Point Blank jelas bukan sekedar game FPS biasa. Bahkan kehadirannya di banyak warnet dulu secara nggak langsung jadi fondasi awal komunitas game online dan e-sports di Indonesia. Tapi kalau bicara soal kenangan, yang bikin kangen itu bukan soal pangkat atau statistik doang. Justru momen paling berkesan itu pas lagi asik Warclan sampai rela bolos sekolah atau ngambil paket malam. Makanya nggak heran kalau dulu kita betah banget berjam-jam di warnet demi bisa Warclan bareng teman-teman. Lalu gimana dengan kamu? Kenangan main PB apa yang masih kamu ingat sampai sekarang? Tulis cerita kamu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa nge-cheat di GTA San Andreas dianggap normal, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.